Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun hanya melalui udara atau melalui online. Pada pagi hari ini kita perdana tayangan kita dalam kelas tahsin secara online yang insya Allah akan kita laksanakan 10 kali pertemuan di setiap pekan, yang insya Allah jatuh di hari Sabtu jam 10 pagi. Insya Allah 10 pertemuan ke depan kita akan sama-sama kita mengkaji tentang tahsin Al-Quran. Salawat beserta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaulah manusia yang telah mengantarkan umat manusia pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, zaman yang penuh dengan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai tata krama. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafa'atul uzma, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini di pertemuan kita yang perdana ini kita akan membahas tentang tema, yaitu tentang tartil dan keutamaan-keutamaan yang ada pada Al-Quran. Saudaraku yang berbahagia, kita selaku umat muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya meyakini betul akan Al-Quran ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu yang dimaksud adalah Al-Quran. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini adalah bukti ketika kita meyakini akan kebenaran Al-Quran dan kita tidak ragu apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Al-Quran termasuk ke dalam rukun iman yang kita yakini. Saudaraku yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada keutamaan Al-Quran, kita akan sama mengkaji apa itu yang dimaksud dengan tartil. Ulama-ulama, khususnya ulama qiraah, ulama-ulama Al-Quran, membagi Al-Quran itu dalam 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran. Tingkatan yang pertama yaitu yang disebut dengan tahqiq. Tahqiq adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya dengan cara yang sangat lambat, atau bisa kita katakan yang sangat perlahan. Dan ini biasanya tahqiq ini biasanya dipakai untuk metode pembelajaran di kelas-kelas Al-Quran. Seperti contoh misalnya di taman-taman pendidikan Al-Quran atau yang sering kita sebut dengan TPQ,
ataupun di tempat-tempat pengajaran Al-Quran yang lain. Karena metode tahqiq ini begitu sangat lambat. Ya, biasanya dipakai di kelas-kelas TPQ. Seperti contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya kita ajarkan untuk anak-anak kita, ya. Karena dengan metode tahqiq ini mereka lebih mudah memahaminya. Maka tingkatan pertama dalam membaca Al-Quran adalah tahqiq. Lalu yang kedua, tingkatan membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah metode membaca Al-Quran yang dilakukan secara perlahan atau sesuai standar dan masih mengikuti tajwidnya. Dan tartil inilah yang sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Muzammil. Karena Allah nyatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil ini adalah bacaan yang sedang atau bisa kita katakan perlahan-lahan. Ya, tartil inilah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dimana kita membaca Al-Quran secara perlahan sesuai dengan tajwidnya. Lalu yang ketiga, tingkatan bacaan Al-Quran yang disebut dengan At-Tadwir. At-Tadwir ini bisa kita katakan adalah metode membaca Al-Quran dengan cara yang agak cepat, ya. Jadi lebih dari tartil tadi. Nah, tapi tetap mengikuti kaidah tajwid yang ada, ya, seperti itu. Jadi ini ada tadbir, ini agak cepat. Kalau tadi tahqiq sangat lambat atau sangat perlahan, lalu ada tartil yaitu lambat atau perlahan, lalu at-tadwir agak cepat, ya. Lalu yang keempat yang disebut dengan hadr, al-hadr, ya. Al-hadr ini adalah bacaan Al-Quran yang cepat namun tetap mengikuti kaidah tajwid yang ada, ya. Walaupun kita baca dengan cepat, tapi kita harus tetap mengikuti kaidah tajwid, ya, kaidah tajwid yang ada. Dan biasanya al-hadr ini dipergunakan oleh para hufaz atau para orang-orang yang hafal Al-Quran, karena mereka memiliki target hafalan atau target murajaah, sehingga mereka membutuhkan bacaan Al-Quran yang cepat namun tetap mengikuti kaidah-kaidah tajwid yang ada. Karena memang waktu ketika mereka murojaah itu membutuhkan waktu yang harus singkat, sehingga mereka harus banyak bacaan yang mereka ulang, sehingga mereka menggunakan biasanya dengan metode tadwir. Nah, tartil itu menurut bahasa sendiri adalah artinya jelas, ya. Ketika seseorang berkata dengan jelas, kata per kata, ya, diucapkan dengan tempo yang perlahan, mudah dipahami dan tidak tergesa-gesa, maka itu disebut dengan tartil. Artinya tartil itu perlahan-lahan, secara jelas, mudah dipahami, ya. Lalu secara istilah, tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan tenang, perlahan, dan mengeluarkan setiap hurufnya dari tempat keluarnya huruf atau yang disebut dengan makhraj, ya. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang makharizul huruf, bagaimana mengeluarkan huruf dari tempat-tempatnya, ya, serta memberikan hak-hak huruf tersebut. Artinya ketika kita baca Al-Quran dengan tartil itu, kita mengeluarkan huruf-huruf itu sesuai hak-hak huruf. Ada sifat-sifat huruf yang harus kita penuhi, ya, dan tempat keluarnya pun kita harus benar-benar dari tempat keluarnya huruf tersebut, dan kita baca dengan perlahan. Inilah yang disebut dengan tartil.
Bahkan di dalam sebuah hadis Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an mendefinisikan tartil itu adalah, artinya tartil itu adalah membaguskan huruf dan mengetahui waqaf. Jadi menurut Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa tartil itu adalah membaguskan huruf. Di sini membaguskan huruf di sini berarti membaca huruf dengan memberikan hak-haknya, memberikan hak-hak huruf tersebut. Ya, jadi kita baca perlahan sesuai dengan makhrajnya dan memberikan hak-hak huruf tersebut. Ya, itu menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajhah. Jadi ketingkatan-tingkatan membaca Al-Quran ini yang dianjurkan adalah ketika kita membaca secara tartil, ya, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang Al-Quran sendiri turun, ya, banyak ayat yang mengatakan, salah satunya adalah la tuharrik bihi lisanaka lita'zala bih. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran dengan hendak cepat-cepat menguasainya. Artinya kita dianjurkan sangat untuk membaca Al-Quran ini dengan secara perlahan atau baik dan benar tentunya. Ya, karena membaca Al-Quran itu dituntut dengan tartil. Artinya orang yang mampu, tartil itu ada orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, benar artinya mengikuti kaidah tajwid. Baik baik itu sendiri berarti membacanya dengan tahsin atau sempurna harokatnya, ya, dan dengan lagu yang indah atau membaguskan bacaan kita, yaitu dengan mengeluarkan hak-hak huruf tadi, ya. Jadi kita sama pahami bersama bahwa tartil di sini artinya adalah secara jelas dan perlahan, ya, membaguskan huruf kita, membaguskan huruf, dan kita mengetahui tempat kita berhenti di bacaan kita berhenti. Ya, artinya kita memang menyempurnakan harokatnya, membaguskan hurufnya, tahu makhrajnya. Nah, inilah salah satu pengertian dari tartil itu sendiri. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita perlu mengetahui, ya, keutamaan dari Al-Quran. Karena tentunya kita ketika mengetahui sesuatu hal manfaatnya, sesuatu hal kegunaannya, sesuatu hal, maka itu memotivasi kita. Salah satu contoh misalnya, ya, ketika anak kita motivasi untuk belajar agar supaya mendapatkan nilai yang bagus, lalu kita motivasi dengan memberikan hadiah. Berarti hadiah itu adalah sesuatu keutamaan atau sesuatu yang kita harapkan sehingga anak itu termotivasi untuk belajar. Nah, makanya ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, ingin tahu lebih banyak tentang Al-Quran, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu keutamaan apa sih yang ada di dalam Al-Quran. Banyak ayat dan hadis yang membicarakan tentang keutamaan Al-Quran. Salah satunya yang sudah sering kita dengar adalah bahwa keutamaan Al-Quran itu, para ahli Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran itu, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, oleh baginda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, ya, adalah orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, digolongkan oleh Allah adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini
kita begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin kedudukan yang mulia di hadapan Allah, maka kita harus menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran, menjadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Kita menjadi sebuah jaringan, membentuk diri kita termasuk ke dalam orang-orang yang tergolong kepada jaringan keluarga Al-Quran. Inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita ingin mempelajari Al-Quran ini, sehingga termotivasi kita untuk berniat sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, agar posisi kedudukan kita di hadapan Allah menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Lalu dikatakan di hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa ketika waktu di dunia ia membaca Al-Quran, ia mengamalkan Al-Quran, dan ia mengajarkan Al-Quran. Jadi ketika orang itu senantiasa membaca Al-Quran ketika semasa hidupnya di dunia, maka Al-Quran itu akan memberikan pertolongan ketika di hari kiamat, di yaumil akhir nanti. Orang-orang yang mampu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga ia begitu akrab dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka Al-Quran itu akan menjadi sahabat, menjadi temannya yang akan mendampingi dirinya di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti. Ia akan menuntun orang yang ahlul Quran tadi untuk melewati perjalanan di hari akhirnya, sehingga ia menuntun sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat manakala mungkin lelahnya kita membaca Al-Quran, lelahnya kita mempelajari Al-Quran, ternyata balasannya sungguh luar biasa ketika nanti di yaumil akhir nanti. Kita akan diberikan sahabat, di mana saat itu tidak ada pertolongan lain, tidak ada, semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Seorang ayah lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya, saudara tidak ingat lagi, bahkan teman atau sahabat di dunia pun sudah tidak ada yang bisa menemani kita, bisa menolong kita. Hanya Al-Quran, yang manakala kita senantiasa membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, bahkan ikut dalam menyebarkan, mendakwahkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menemani kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran inilah amaliyah, kebaikan yang begitu ringan, begitu mudah manakala kita bisa mengatur waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran. Bila kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika ibadah umroh misalnya, berapa biaya yang kita butuhkan untuk pergi ke sana, ke kota Mekah dan Madinah. Berapa waktu lama kita butuhkan untuk bisa umroh, meninggalkan keluarga. Lalu ibadah yang lain misalnya zakat, salat, tapi ibadah kita membaca Al-Quran ini jauh lebih mudah menurut saya, karena dengan membaca Al-Quran, man qara'at min kitabil harfin min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf, kata Nabi, dari Al-Quran ini, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran ini, dari kitab Allah ini,
yaitu Al-Quran, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kata Nabi, ketika kita baca alif lam mim, ya, itu bukan alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita baca alif lam mim, berarti kita sudah membaca tiga huruf. Kita akan memperoleh 3 kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30 kebaikan. Karena setiap kebaikan satunya akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita baca alif lam mim, kita sudah memperoleh 30 kebaikan. Coba kita hitung bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf kata bismillah? Berapa huruf yang ada di kata basmalah? Ada 19 huruf. Nah, kalau 19 huruf itu berarti 19 kebaikan. Lalu dilipat gandakan oleh 10 kebaikan, maka ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah 190 kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Begitu mudah bukan? Tapi begitu besar Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Allah limpahkan 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan kemudahan yang Allah berikan, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, ketika satu huruf itu kita bunyikan dari mulut kita, lisan kita, maka 10 kebaikan Allah berikan kepada kita. Lalu apakah kita hanya 1 ayat dalam sehari membaca Al-Quran? Tentu tidak. Kita mampu membaca beberapa ayat, bahkan sampai 1 surat, atau bahkan 1 juz, 2 juz, 3 juz bisa kita baca. Berapa huruf yang sudah kita baca? Bisa jutaan, bahkan miliaran. Ketika kita membaca Al-Quran, miliaran kebaikan-kebaikan Allah akan limpahkan kepada kita. Maka sangatlah rugi manakala kita tidak memanfaatkan usia umur yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, ketenangan, kedamaian di negeri ini yang Allah berikan kepada kita, kalau kita lalui hidup kita, hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Padahal begitu mudah kita memperoleh kebaikan dari Allah. Tinggal kita bagaimana kemauan kita, niat kita, kesungguhan kita. Kita luangkan waktu kita. Ya tidak sudah banyak. Mungkin kita, ya mungkin awal bagi kita begitu berat, begitu terpaksa manakala kita ingin membuka Al-Quran. Karena memang syaitan sendiri tidak akan diam ketika kita memiliki niat, keinginan yang baik, beribadah kepada Allah, apalagi membaca Al-Quran. Tentu